Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pemirsa sekarang sudah memulai puasa Syawal saudara. Barangkali ada yang hari pertama hari ini. Insyaallah mudah-mudahan saudara bisa terus berpuasa 6 hari selama bulan Syawal, sehingga hadiahnya dari Allah SWT ini 1 tahun penuh. 30 hari dikali 10 300, 6 hari dikali 10 60, jadi 360 hari. Perhatikan hitungannya. Ramadan ya. Ramadan 30 hari kan. Nah, kalau dikali 10 maka seakan-akan kita berpuasa 300 hari. Supaya kompleto, nah, kita tambah dengan Syawal. Syawal 6 hari, kalau dikali 10 balasan Allah 60 hari. Nah, di sini nih kenapa saudara-saudara kalau puasa Syawal 6 hari maka seakan-akan saudara puasa sepanjang tahun ini seperti ini. 30 hari dikali 10 300 hari, 6 hari selama Syawal dikali 10 60 hari, totally 360 hari. Subhanallah. Yap. Kita lanjut ya, hadis yang berikutnya. Masih tentang Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna suratan fil Qur'ani 30 ayatan syafa'at li sahibiha hatta ghufira lahu tabarakalladzi biyadihil mulku. Sesungguhnya ada satu surat di dalam Quran 30 ayat yang akan memberi syafaat kepada pemiliknya. Pemiliknya ini berarti pembacanya, penghafalnya, pemegangnya, pengamalnya, hatta ghufira lahu, sampai dia itu diampuni Allah Subhanahu wa taala, yakni surah Tabarak. Yakni surah Al-Mulk. Jadi kalau saudara-saudara semua megang itu surah Al-Mulk, maka dia akan menjadi syafaat li sahibiha. Nanti saudara, hadis-hadis ini masih perlu ditarjih lagi, ya, masih perlu diteliti, tapi bukan bidang saya meneliti ini. Ini perlu diteliti nanti sama ahli hadis. Insya Allah skor tentang hadis-hadis ini apa dhaif, apa hadis hasan, apa sahih atau hasan sahih atau mutawatir, nanti saudara bisa cek poinnya di www.yusufmansur.com. Jadi mulai dari hadis yang pertama kemarin hari Senin kita bahas tentang ini, bahwa Rasulullah menginginkan sekali surat Tabarak ini ada di semua hati manusia. Lawadittu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati ya'ni tabarakalladzi biyadihil mulk. Aku menginginkan sekali, kata Rasulullah, surat ini dihafal oleh semua orang, ada di hatinya, di pikirannya, dibawa terus. Ya, masuk hadis kedua dan nanti berikutnya bisa dicek nanti skor dari atau nilai dari hadis-hadis tersebut di www.yusufmansur.com. Insyaallah mudah-mudahan. Baik, saya terusin. Percaya atau tidak, saya insya Allah mendawamkan ini Al-Mulk gitu. Ketika punya persoalan, ketika ada kesusahan, kesulitan, emang subhanallah gitu, terasa sekali gitu, manfaatnya tuh terasa gitu, syafaatnya tuh terasa betul. Apalagi ada hadis yang masyhur bahwa iqra'ul Qur'ana ya fa innahu ya'ti syafi'an yaumil qiyamati. Bacalah Al-Qur'an, nanti bakal jadi syafaat buat kita di yaumil qiyamah. Maka syafaat yang kita butuhkan dari bacaan-bacaan kitab suci Al-Quran adalah nanti pada saat kita di yaumul hisab, di yaumul qiyamah. Subhanallah. Kita lanjut ya, hadis yang kedua, hadis yang ketiga. Ini hadisnya panjang sekali pemirsa, karena itu saya potong. Jadi saya kasih tanda titik-titik ini, karena hadisnya panjang, ada sekumpulan sahabat kemudian datang, lalu berhenti di atas satu tanah yang ternyata di dalamnya pekuburan. Ya, kemudian dikisahkan ketika dibacakan itu surat Tabarak, ada sesuatu yang terjadi dengan kuda dan onta mereka semua. Lalu kalimat Rasulullah adalah hiyal mani'atu hiyal munjiyatu tunjihi min adzabil qabri. Surah Al-Mulk ini disebut sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai al-mani'atu wal munjiyatu,
sebagai penghalang dan penyelamat. Dari apa? Dari siksa kubur. Orang Betawi tempo dulu nih percaya banget nih. Pokoknya kalau orang mati dia bawa surah Al-Mulk, orang meninggal dunia dia hafal surah Al-Mulk, nggak ada itu namanya digencet sama kuburan dia punya tanah. Betul itu. Ada cerita ya, ada seorang sebutlah namanya Agus begitu. Ini meninggal dunia. Agus ini berasal dari keluarga yang kaya raya. Lalu dia pesanlah, dia buksit tuh pekuburan yang VIP punya. Nah ini si Agus yang kaya nih udah mesen nih kuburan yang kaya. Di satu komplek yang sama, ternyata ada Agus dari orang miskin, galangan miskin yang juga meninggal dunia. Yang datang duluan adalah si Agus yang kaya. Nah, si Agus yang kaya ini datang duluan, ya. Kemudian rupanya mungkin karena si penjaga kubur habis nonton bola pergi malam begitu, dia nggak ngecek lagi. Kuburan yang kaya itu kanan, kuburan yang miskin itu kiri. Nah si Agus yang tadi yang kaya ini kiri. Kan salah kuburan nih, kuburan orang miskin, kuburan orang susah. Nah, tiba-tiba mereka sadar gitu. Wah ini bukan tempat anak saya nih di kuburnya ini. Ini tempat orang miskin nih, tempat kita di kanan sana. Tapi udah tanggung nih, udah rata nih. Udah tanggung, udah rata. Subhanallah pemirsa, ini cerita ya. Diangkat ini apa tanah-tanah bagian atas diangkat baru ditanam. Padahal baru ditanam. Orang juga masih pada di pinggir kubur, masih ada di pinggir makam, baru ditanam. Masya Allah apa yang terjadi pemirsa. Kita saksikan aja dulu yang berikut ini. Lewat dulu silakan. Semua yang dirahmati Allah, saya pribadi sih tidak pernah ya melihat, mendengar langsung jenis-jenis siksa kubur. Yaitu ada di sinetron ya zaman dulu. Ya, kebenarannya juga relatif saya tidak mengetahui. Tapi siapa juga sih yang berani beresiko? Siapa yang paling tahu siksa kubur adalah mereka-mereka yang sudah pernah masuk kubur. Kalau ente mau tahu apa ada apa enggak siksa kubur, mati aja dulu. Mati dulu, masuk dulu tuh kuburin, lu balik lagi, kabarin deh. So bener ada. Masya Allah deh, kacau. Malaikatnya begini-begini ceritain deh. Nah, Rasulullah sebagai orang yang paling tahu kubur itu seperti apa. Karena diberitakan oleh Allah Azza wa Jalla, mengabarkan kepada kita, ente dawamin tuh Al-Mulk, ente apalin tuh Al-Mulk. 30 ayat nggak susah. Kalau satu hari satu ayat, 30 hari kelar. Insya Allah. Apa gunanya nih surah Al-Mulk? Al-Mani'atu, Al-Munjiyatu. Dia penghalang dan penyelamat dari siksa kubur. Terus cerita Agus yang tadi gimana? Gue juga nggak tahu. Dapatnya gue dari orang. Kita nggak ngerti tuh Agus bagaimana ceritanya. Cuman yang saya ngerti, bahwa di alam kubur itu emang sendirian kita. Nah kan kita perlu teman. Kita perlu teman. Al-Kisah ada seorang yang punya 4 istri. Ada seorang yang punya 4 istri. Terus dikabarin sama malaikat bahwa kamu boleh bawa salah satu dari istri kamu ke alam kubur. Karena bentar lagi kamu akan mati, meninggal dunia. Lah, mulailah dia ngelobi nih. Dia lobi istri yang paling cakep nih, istri nomor 4. Ini yang paling muda, paling disayang, paling cakep, paling dimanja, paling dipakein perhiasan, paling diperhatiin, paling bersama-sama terus. Nomor 4 didatengin. Dia sampaikanlah, "Dek, abang nih udah mau masuk kubur, udah mau meninggal dunia. Dan abang boleh bawa salah satu istri dari 4 istri yang abang punya. Bagaimana kalau abang ngajak kamu, Dek?" Di luar dugaan. Ya, istri nomor 4 ini bilang, "Abang mati-mati aja, jangan bawa-bawa aneh. Abang mati-mati aja, jangan bawa-bawa kita. Nggak mau kita dibawa-bawa." Subhanallah, kecewa nih si juragan nih, kecewa. Padahal dia paling sayang, dia nggak nyangka gitu kalau nggak mau. Dia mulai lobby bini yang ketiga. Apa kata bini yang ketiga? "Bang, saya nganterin sampai kuburan aja deh, sampai tepian kuburan." Jadi umpama kata nih makam gitu ya, ini batu nisannya gini. Nah dia cuma sampai sini doang nih, bini yang ketiga nih. Nanti kalau abang nanti udah selesai digali, dikubur, ditanam, diratain, ayo pulang bang, kata yang ketiga. Apa kata si juragan nih? "Mayan lah daripada tadi nggak mau nganter sama sekali." Dia beranjak lagi ke bini yang nomor 2. Ditawarin lagi, mau nggak masuk kubur bareng, nemenin sampai ketemu Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata bini yang kedua? Bini yang keempat bagaimana bang?
Bini yang keempat nggak mau sama sekali. Terus yang ketiga? Yang ketiga mau sih sampai tepiin kuburan katanya. Ya sudah kalau gitu saya akan ikut abang sampai di dalam kubur. Tapi abang maunya sampai ketemu sama Allah. Oh kalau ketemu Allah enggak dah, sampai kubur aja. Ya lumayan kan? Daripada yang keempat nih, sial dangkalan kok kata orang Betawi nih. Udah diperhatiin gak mau menolongin kita. Bener loh. Udah diperhatiin gak mau nolongin kan kita kesel. Coba ente apa punya temen nih, ente kontrakin, tahu nggak? Ente modalin, ente kasih rumah, begitu ente bangkrut dia maju, ente datang ke dia minta tolong, terus ditolak, dimaki-maki lagi. Waduh rasanya gimana? Nih bini keempat seperti itu kelakuan itu. Mohon maaf nih kalau ada yang bini keempat, mohon maaf bukan berarti nyinggung, ini cerita. Yusuf Mansur lagi cerita. Akhirnya si juragan ini yang punya 4 istri terpaksa lah datang ke istri yang nomor 1. Ini istri nomor 1 kurus, ceking, nggak pernah kasih makan, nggak pernah kasih minum, nggak pernah dipakein cincin, nggak pernah dibeliin mobil, nggak pernah diajak ancol, nggak pernah tahu rasanya apa itu apel, nggak pernah pokoknya diperhatiin sama sekali. Tapi di luar dugaan si juragan, apa kata istri nomor 1? Abang bawa saya kemanapun, saya akan ikut. Sebisa mungkin saya akan bela abang nanti di hadapan Allah. Siapa sih istri yang keempat? Dialah dunia. Dialah dunia. Ente punya deposit 300 miliar kek, ente punya hotel kek, ente punya apartemen kek, nggak ada yang bakal dibawa sama ente mati. Itu dia istri yang keempat. Siapa istri yang ketiga yang ngantar sampai tepian kuburan? Itulah suami saudara, istri saudara, anak saudara, orang tua saudara. 1000 kali kata si abang nih, Neng, kita sehidup semati ya Neng. Tapi begitu senang dikubur kawin lagi dia. 1000 kali kata si istri, bang, kita hidup semati. Nggak ada istri yang mau ikut dikubur bersama suami yang meninggal dunia. Nggak ada. 1000 kata seorang anak hormat, cinta, taat sama bapak ibunya, mandiin kala hidupnya, nyebokin di kala hidupnya, di akhir tuanya. Tapi begitu ibunya meninggal dunia mah, dia malah bebas, alhamdulillah. Udah nggak ada kita lagi beban. Begitu kira-kira. Ini mah jujur nih mah. Nggak yang soleh, nggak yang kacau. Pokoknya begitu udah meninggal, subhanallah, alhamdulillah. Mungkin kalau pada saat hidup nggak berani ngomong begitu kan, tapi pada saat meninggal ya udah hilang. 1000 kali sayang ente sama anak ente, terseduh-seduh, gelo rasanya, tetap aja ente nggak mau nemenin anak ente di kuburan. Jangan dikubur, jangan tutup. Kenapa kata tukang kubur? Gua mau di sini mau nginep. Lu gila? Kerjaan gua banyak. Kalau emang lu mau gua tutup sekalian semua, nggak bakalan. Itulah dia istri nomor 2 ini. Istri nomor 3 siapa ini? Istri nomor 3 ini keluarga kita. Sayangnya jangan terlalu sayang juga. Temet-temet sampai dia kata lupa. Apa aja perintah anak kita turutin, apa aja perintah orang tua kita turutin, sampai yang buruk-buruk kita turutin, jangan juga. Tetap koridornya syariat, koridornya Islam, koridor fikih. Boleh sih terlalu sayang, tapi jangan lupa terlalu sayang juga sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak terlalu, istilah gini loh, anak nih pengen apa-apa yang terperluin, sampai-sampai ente harus berbuat yang haram, berbuat maksiat, berbuat dosa. Padahal ketika ente yang terus-menerus memberikan kebutuhan anak, ternyata meninggal dunia, anak ini tetap nggak mau dikubur, nggak mau nemenin kita. Ini yang nomor 2, yang mau nemenin kita sampai di alam kubur siapa? Badan. Tapi badan bakalan selesai. Kalaupun dia nggak hancur atas izin Allah, begitu kiamat selesai juga, karena yang dibangkitkan adalah ruhnya. Lalu siapa yang nomor 1? Yang nomor 1 dialah amal. Nah, salah satu amal yang bisa nemenin kita adalah kita ngapalin nih surah Al-Mulk. Palin dah pelan-pelan. Ini lebih berharga nih daripada apartemen, dari hotel, dari bisnis segala macam. 30 ayat nggak banyak. 1 hari 1 ayat, 30 hari 30 ayat, insya Allah ya. Kalau saudara masuk kubur, saudara kirim SMS ke Yusuf Mansur, Ustaz, alhamdulillah, subhanallah ya. Ada tuh Ustaz, bisa, asal Allah izinin bisa. Apa sih yang Allah nggak bisa? Allah bisa itu ngizinin seorang yang udah di alam kubur naik ke atas mengabarkan berita gembira atau berita duka. Subhanallah. Tetap bersama Yusuf Mansur di Wisata Hati Antv. Baik pemirsa, alhamdulillah di segmen 3 ini kita udah sepakati bersama. Segmen 3 kita waktunya ngapal Quran lewat metode one day one ayat. Kita tidak akan membahas tafsirnya di sini karena tafsirnya nanti akan ada di www.yusufmansur.com. Saudara yang ingin mendapatkan kemudian metodologi menghafal setiap ayatnya, barangkali tidak sempat kemudian merekam
apa tayangan segmen 3 ini, saudara tinggal mendownload di www.yusufmansur.com. Sekaligus saudara, saya harap meregistrasikan diri saudara semua sebagai santri online. Ya. Sebagai santri online, santri digital Yusuf Mansur. Saudara menghafal Quran resmi sebagai muridnya Yusuf Mansur, kira-kira begitu. Saudara tercatat. Kita ngapalin mulai dari Senin kemarin, insya Allah sampai selesainya kita diizinin ada di Antep ini, insya Allah mudah-mudahan. Insya Allah kalau nanti saudara sudah lewat 50 hari atau 50 ayat, kita akan ngumpul wisuda. Wisuda 50 ayat pertama surah Al-Baqarah. 100 hari juga nanti kita akan wisuda. Insya Allah saya lagi pikirin tepatnya, mudah-mudahan di GBK, di Gelora Bung Karno. Insya Allah mudah-mudahan. Baik, kita ulang dulu ya. Odoa 1 ta'awudz ya, sama odoa 2 basmalah. Dengerin, ikutin. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Rajim. Ini polanya sama nih. Pola ini sama, pola lagunya sama. Insya Allah setelah saudara belajar one day one ayat, saudara akan berani itu ngimamin sholat maghrib. Saudara kan berani johor doang. Itu juga johor jorok-jorokan. Udah ente aja. Malu bener dengernya. Johor aja nggak berani. Johor kagak bunyi aja. Maju aja udah. Nah sekarang setelah saudara belajar odoa, insya Allah saudara akan berani maju tuh sholat maghrib, ya nggak? Maghrib isya ente berani. Kenapa? Muridnya Yusuf Mansur. Insya Allah udah bisa lah ngapal, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Syaitanir rahmanir rajim. Rahim. Sama nih. Syaitanir rajim. Rahmanir rahim. Ulang ya dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yuk kita potong-potong ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Odoa Al-Fatihah ya. Al-Fatihah ayat 2. Ini odoa kita boleh bilang di sini. Odoa Al-Fatihah 1. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 7 ayat ya. Baik, kita ulang ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dah. Insyaallah ya. Bisa ya? Bisa lah. Ustadz emang udah hafal. Emangnya udah hafal. Tapi kan ente mesti latihan bacanya. Ntar maghrib jadi imam nih. Tapi jangan cuma segini nih. Jadi imam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Loh, orang pada ribut nar. Kok cuma segitu loh? Belajarnya baru segitu. Ya enggak lah, tetep lah sampai waladhdallin. Kitanya yang baru belajar sampai sini. Nah, saudara yang pengen tahu tafsirnya bagaimana? Saudara yang pengen tahu tafsirnya apa dari a'udzu?
tafsirnya apa dari bismillah, ceritanya apa aja seputar ini, dan ayat yang kemudian alhamdulillahirrahmanirrahim bisa saudara akses di www.yusufmansur.com. Tapi saudara tidak akan bisa mengakses www.yusufmansur.com tanpa melakukan registrasi santri online. Jadi saudara harus daftar dulu nih menjadi santri online. Manallah ya. Mudah-mudahan sampai ketemu di Wisuda Akbar 50 ayat pertama suratul Baqarah. Saya Yusuf Mansur, sampai ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.